warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mahasiswa program studi manajemen akan melakukan wawancara mengenai mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara bersama Ibu Sunarti dan Ibu Lisa Mayani selaku guru di SD Negeri 28 Lubuk Linggau. Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah mengizinkan kami dan memberikan waktu kepada kami untuk melakukan wawancara ini. Baik, sebelum lanjut ke sesi wawancara, izinkan kami selaku kelompok 7 untuk memperkenalkan diri. Saya Siti Aldila Putri. Saya Septi. Saya Tara Amalia. Saya Andiki Abel Permana. Baik, untuk memulai sesi wawancara, izinkan kami untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Menurut Ibu nih, apa arti komitmen organisasi menurut Ibu di lingkungan sekolah ini? Oke, baik. Komitmen itu adalah kesetiaan dan tanggung jawab kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita dalam keseharian, ya kan. Walaupun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu banyak menghadapi tantangan seperti itu Bu ya. Bisa juga tantangan dari diri sendiri, bisa juga tantangan dari luar. Kalau sekolah ini kan misalnya tantangan dari diri sendiri, mungkin ada rasa lesu atau ada rasa malas seperti itu harus ada rasa bosan. Nah, itu harus tetap dilawan. Bagaimana kita melaksanakan tugas tadi supaya melaksanakan tugas dengan tanggung jawab seperti itu. Ibu Sunarti sendiri? Kurang lebihnya sama seperti itu. Kita harus melawan ego kita sendiri ya. Kita harus bertanggung jawab, disiplin itu komitmen kita sendiri itu dari dalam diri kita. Ya, sama intinya tetap sama. Mengapa komitmen organisasi itu menurut Ibu penting bagi staf dan anggota guru yang lain? Sangat penting karena apa? Kita harus bekerja sama. Baik itu guru, staf, kepala sekolah itu harus kerja sama ya. Kalau tanpa kerja sama kita tidak akan akan bisa bersatu, tidak akan mencapai keberhasilannya. Bagaimana sih sekolah menanamkan nilai komitmen kepada seluruh pegawai kalau menurut Ibu sendiri? Nih, kesini kemana? Ya, ini sekolah ya. Ini mungkin Ibu mewakili maksudnya kawan-kawan yang lain lah istilahnya. Secara pribadi ya, kalau untuk menerapkan komitmen itu ya kita harus ada kesadaran dari diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita bertanggung jawab dari kecil sampai dewasa, nanti sampai udah kerja, belajar bertanggung jawab. Nah, kalau seperti Ibu misalnya bertanggung jawab, saya nih guru kalau kami kan di sekolah ada aturannya. Misalnya datang ke sekolah jam berapa? 7.15. Datangnya 7.15. Pulangnya jam berapa? Terus di kelas, masuk ke kelas seperti itu. Intinya bertanggung jawab dan tahu dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Seperti itu saja. Baik, pertanyaan selanjutnya atau wawancara selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tara Amalia. Baik Bu, apa sih Bu bentuk nyata di komitmen guru dan staf yang terlihat di sekolah ini? Banyak ya, terutama kalau seandainya ada teman yang sakit, ada teman yang kurang bisa mengatasi masalah, kita bisa membantu, bisa saling support. Itu terutama penting. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat komitmen pegawai di sekolah? Baik, itulah tadi kan faktor itu kan bisa dari diri kita sendiri dan bisa dari luar. Dari diri kita sendiri yang muncul kesadaran. Ini saya nih punya tanggung jawab ini melakukan pekerjaan ini dan melakukan pekerjaan ini dalam keseharian itu. Nah, terus kalau dari luar ya bisa jadi kalau dari sekolah ini ada aturannya. Misalnya aturan ini masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa. Jadi kan ada kesadaran dan ada aturan. Kalau walaupun ada aturan, tidak ada kesadaran dari diri kita sendiri, tidak akan berjalan itu komitmen itu. Nah, itu maksudnya. Sama lah seperti kamu mahasiswa. Mahasiswa ini jam kuliah masuknya jam berapa? Pulangnya jam berapa? Ini aturan dari kampusnya itu kan sudah ada aturannya. Tapi kalau tidak ada kesadaran dari mahasiswa itu sendiri,
ya dia bisa datangnya telat, nanti pulangnya bisa cepat seperti itu. Selanjutnya Bu, bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan komitmen organisasi? Oke, peran kepala sekolah ya, ini mewakili saya ya, Bu. Ini mewakili kepala sekolah. Kepala sekolah itu kan adalah pemimpin. Pemimpin itu maksudnya menciptakan suasana di sekolah itu, bagaimana suasana yang ada di sekolah ini berjalan dengan baik. Ya kan, namanya juga manusia, kadang ada hilapnya, ada lupanya, tapi ya tugas kepala sekolah itu ya mungkin mengingatkan ini rekan-rekan yang lain, memberi support, memberi semangat, ya sama lah, ini intinya sesama kepala sekolah kepada rekan guru dengan rekan guru yang lain. Istilahnya menciptakan lingkungan kerja atau lingkungan di sekolah itu senyaman mungkin, sebahagia mungkin. Jadi bekerja dengan bahagia, sama seperti kamu belajar dengan bahagia itu kan beda kalau belajar dengan tekanan. Benar? Ya, itu saja. Oke, pertanyaan selanjutnya atau wawancara selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septi. Baiklah Bu, izin Bu, apa tantangan utama dalam menjaga komitmen guru dan staf? Tantangan utama ya, ini sebagai guru ya, tantangannya tadi ya, yaitu kata ibu tadi, tantangan itu ada yang dari dalam diri sendiri, ada yang dari luar. Nah, untuk menghadapi itu tadi, yaitu tadi harus punya kesadaran tadi, kesadaran, tanggung jawab. Ini istilahnya kalau bahasa kita tuh apa ya, lebih ke kalau sadar baik, kalau tidak ada tanggung jawab tidak berjalan, percuma. Jadi ada kesadaran, tanggung jawab, ini tugas saya, harus saya lakukan. Kalau saya tidak melaksanakan ini, dan ada istilahnya ikhlas lah. Ikhlas itu seperti ini, mau dilihat oleh kepala sekolah, mau dilihat oleh orang lain, kita tetap melaksanakan tugas itu. Jadi Jangan mentang-mentang ada kepala sekolah baru kita nak bekerja. iya, Baru kita nak begawe. nah ikhlas tadi munculnya seperti itu. Ini aku akan melaksanakan tugas aku, tugas saya dengan ikhlas, tanpa dilihat, tanpa dikontrol, tanpa dikomandai, sudah tahu apa yang akan dilakukan, seperti itu. Selanjutnya Bu, apa langkah sekolah jika ada pegawai yang mulai menurun komitmennya? Nah, itulah kata ibu tadi. Kalau kita sebagai guru baca kita ngambil tindakan Ya, itu yang ngambil mungkin. tindakan kepala sekolah, mungkin harus ada kepala sekolah yang jelaskan. Tapi tidak apa-apa, misalnya mau mewakili nih lah, maksudnya mewakili kepala sekolah ya, misal dari pihak kepala sekolah ya mungkin memanggil dulu guru yang bersangkutan tadi, ditanya permasalahannya apa. Nanti kan kalau misal bisa jadi dia punya masalah di keluarga ya, bisa jadi masalah di keluarga, nanti ditanya. Bisa jadi kalau misalnya kalau yang sudah punya suami mungkin sudah bertengkar dengan suami di rumah, jadi sekolah malah lesu. Yang penting sesama guru, terus kepala sekolahnya juga memberi motivasi atau semangat lah. Istilahnya tuh, walaupun bebannya guru itu sendiri, tapi setidaknya ikut membantu, seperti itu saja. Sama lah seperti teman, kalau teman lagi ada masalah dibantu ya kan, kalau curhat kawan-kawannya dikasih solusi, seperti itu saja. Oke, pertanyaan terakhir akan diwawancarai oleh Bilal. Pada Bilal kami persilakan. Bagaimana sih dampak komitmen organisasi terhadap kinerja sekolah secara keseluruhan? Dampak komitmen ya, itu tadi kan, komitmen tadi kan tanggung jawab, kesetiaan. Artinya kalau setiap individu dan setiap guru, staf di sekolah mempunyai komitmen yang bagus, komitmen yang kuat, insyaallah mudah-mudahan ini kegiatan yang ada di sekolah ini berjalan dengan baik, organisasinya bisa bertahan. Ya, kalau istilahnya, kalau organisasi itu bagus, baik, orang kan akan melihat, wah ini bagus nih, ini istilahnya apa, bisa menciptakan, wah lingkungan ini bagus, baik. Apalagi sekolah,
Kalau dilihat orang lingkungan ini bagus, komitmennya bagus, pihak-pihak luar akan mensekolahkan anaknya di sini. Oh enak tuh, bagus tuh, sama bagus tuh sekolah di SD 28, gurunya bertanggung jawab, gurunya bagus-bagus semua, terus lingkungannya juga bagus, ya orang-orang akan tertarik sebenarnya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu untuk meningkatkan komitmen organisasi ke depan? Harapan Ibu ya, baik Ibu ini sebagai guru lah ya, karena kalau Ibu jawabnya yang lain, ya itu tadi kata Ibu tadi, kalau suatu organisasi itu semua individunya punya komitmen yang bagus dan baik, bertanggung jawab, punya kesetiaan, istilahnya melaksanakan tugas dengan ikhlas, ya kan ya, walaupun kan ada gajinya ya beda. Walaupun digaji, kalau tidak ada rasa ikhlas tadi kesannya seperti dipaksa. Jadi bertanggung jawab, ikhlas, punya rasa kesetiaan. Insya Allah mudah-mudahan apa istilahnya tuh punya semangat. Ya baguslah, ada dampak baiknya lah untuk organisasi ini. Mungkin itu saja wawancara dari kami ya Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Oke, mungkin itu saja wawancara singkat dari kami selaku kelompok 7. Dan adapun tujuan dari wawancara kami yaitu untuk mengetahui bentuk, upaya, serta tantangan dalam meningkatkan komitmen organisasi di lingkungan sekolah. Maaf bila ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.